Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, mahasiswa sekalian, hari ini kita bertemu dalam mata kuliah Etika Profesi, pertemuan minggu yang keempat ya. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang etika keilmuan. Ya, jadi bagaimana hubungan antara etika dengan keilmuan itu sendiri nanti akan kita bahas di pertemuan ini. Oke, saya share dulu ya. Oke, baik. Etika keilmuan. Apa yang ingin kita pelajari dari eh, apa namanya eh, materi atau topik ini? Jadi capaian pembelajaran yang ingin dicapai itu yang pertama, mahasiswa mampu memberikan penalaran dan logika eh, sebagai suatu proses berpikir dalam penarikan kesimpulan. Yang kedua, bertanggung jawab secara etis dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, menggunakan pendekatan ontologis, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir itu adalah mahasiswa diharapkan memiliki sikap ilmiah dan etika akademis yang memang harus dimiliki sebagai seorang profesional. Nah, adapun materi atau materi pembelajarannya, yang pertama itu problematika ilmu, terus kemudian penalaran dan logika, etika ilmu pengetahuan, terus kemudian pendekatan ontologis, pendekatan epistemologis, pendekatan aksiologis. Sebenarnya ini yang poin 4, 5, 6 kan kemarin saya sudah kasih tugas ya di minggu lalu untuk mencari eh, apa namanya definisinya ya. Nah, terus kemudian sikap ilmiah ilmuwan dan juga etika akademis. Eh, Yang pertama, problematika eh, ilmu. Ya, jadi eh, hakikat suatu ilmu ya, atau dalam hal ini bagaimana pengetahuan itu diperoleh ya, harusnya melalui tiga tahapan atau tiga pendekatan, yaitu ontologi, aksiologi, ini tipe ya, aksiologi dan epistemologi. Nah, nyatanya dalam prakteknya ya, kadang kita tidak menerapkan pendekatan-pendekatan ini. Nah, bagi kita sebagai seorang yang sedang menuntut ilmu, sebagai seorang mahasiswa, maka sangat penting sekali untuk kita menerapkan pendekatan-pendekatan ini untuk kita memperoleh itu apa yang namanya? Memperoleh pengetahuan secara valid ya, secara valid dan kemudian bisa menerapkannya nanti. Maaf ya, tenggorokan saya agak sakit. Nah, menurut Subair, tahun 2015, halaman 16 sampai 19, ada tiga reason atau alasan ya, mengapa manusia itu harus berilmu. Ya. Jadi kalau menurut kalian, kenapa kira-kira kita harus berilmu? Kira-kira ada tidak manusia bisa sampai ke bulan kalau dia tidak berilmu? Kira-kira ada tidak manusia bisa sampai menyelam ke dasar paling dasar dari laut terdalam di dunia kalau dia tidak berilmu? Kira-kira ada tidak yang bisa membuat pesawat terbang dan berbagai teknologi lainnya yang berguna untuk manusia kalau kita tidak berilmu? Ya, jadi menurut Subair setidaknya ada tiga alasan yang why atau mengapa kita harus berilmu itu yang membuat manusia itu kenapa harus berilmu ya. Yang pertama, eh,
pada saat kita hidup di zaman yang terbatas ya, zaman yang terbatas, kemudian saat itu perkembangan ilmu pengetahuan belum seperti sekarang ini, ya, maka kita bisa lihat ya bagaimana kehidupan saat itu. Ya, kehidupannya pun sangat seadanya, hanya mengandalkan apa-apa yang ada di sekitar kita dan apa-apa yang bisa kita jangkau atau bisa kita kelola menurut penalaran kita saat itu. Misal kalau kita ingin makan misalnya, maka saat itu pengetahuan kita hanya terbatas, kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita dari tumbuhan, terus kemudian dari binatang. Kita belum mengenal yang namanya makanan kaleng, terus kemudian eh, alat-alat untuk mengolah makanan dan sebagainya itu belum, ya, karena saat itu pengetahuan kita masih terbatas, ya. Nah, jadi kenapa kita harus berilmu? Karena manusia itu terus bertumbuh dan kemudian manusia itu terus beradaptasi dengan lingkungan dan keadaan sekitarnya, ya. Seiring dengan perkembangan zaman, berkembangnya zaman, maka teknologi pun semakin berkembang, ya. Maka tentu saja manusia harus memiliki ilmu yang cukup atau ilmu yang bisa untuk menselaraskan perkembangan zaman, lingkungan, dan teknologi tersebut. Nah, sekarang kan zaman itu sudah semakin maju ya, apalagi sekarang zaman AI. Kalau dahulu kita mau misalnya mau makan, mau minum, ya, eh, di zaman beberapa abad yang lalu ya, beberapa puluhan abad atau ratusan abad yang lalu, kita mau makan, mau minum, ya itu kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri dan apa yang terdekat dan bisa kita jangkau di lingkungan kita. Kalau sekarang dengan perkembangan teknologi, kita mau makan saja ya hanya eh, membutuhkan jari ya, jempol dan perangkat teknologi yang ada di tangan kita. Ya, maka sampailah makanan itu ke tujuan atau tempat kita. Nah, jadi ilmu itu sangat penting ya dalam rangka kita mengolah ya pengelolaan budidaya dan pengembangan teknologi. Ya, orang tidak akan tahu apa namanya sekarang ya pesawat terbang dan sebagainya. Waktu misalnya yang bisa dahulu kita tempuh itu dengan perjalanan jalan kaki, membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai dari satu daerah ke daerah lain, kemudian berkembang menjadi menggunakan kendaraan roda dua, roda empat, kemudian pesawat. Nah, mana kita tahu ya, suatu saat nanti ada jenis transportasi lain yang kita tidak tahu, ya. Nggak mungkin kayak di film-film itu, ya, yang kita hanya kayak Doraemon ya, yang bisa menghubungkan kita dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, semua itu karena perkembangan teknologi. Nah, alasan yang kedua kenapa kita harus berilmu, ya karena memang pada dasarnya ya, secara nalurinya manusia itu eh, adalah makhluk yang selalu merasa tidak puas dan rasa ingin tahunya itu tinggi, ya. Jadi sesuatu itu bisa berkembang ya karena ada rasa ingin tahu kita. Rasa ingin tahu kita itu membuat kita ingin mencari tahu, akhirnya kita memiliki pengetahuan tentang itu ya. Misalkan eh, kita dalam bidang teknik sipil ya. Bagaimana caranya eh, kita berpikir ya, eh, kira-kira kalau misalnya kita mau apa membangun ya, membangun bangunan 10 lantai. Ya, mungkin awalnya kita berangkat dari kenapa misalnya bagaimana filosofi apa pohon-pohon itu bisa menjulang tinggi dengan kokoh. Oh, ternyata dia didukung oleh akar yang sangat kuat. Nah, kemudian manusia berpikir, oh bagaimana kalau kita membuat juga ya rumah tinggal misalnya, tapi supaya dia kuat, maka kita buat pondasi yang kuat ya. Misal seperti itu ya, berasal dari penasaran-penasaran dan rasa ingin tahu. Ya, kenapa misalnya
apa langit ini bisa kayak menggantung di atas tanpa mengalami keruntuhan, tanpa jatuh. Oh, ternyata ada gaya-gaya ya, ada gaya gravitasi bumi dan sebagainya. Nah, semua itu yang kemudian muncullah ahli-ahli seperti Einstein, kemudian ahli-ahli lainnya dalam bidang fisika, kimia, yang kemudian melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, itu berawal dari rasa ingin tahu, ya. Nah, makanya ketika kita eh, nanti misalnya ya mencari topik atau judul, kita selalu berangkat dari pertanyaan kenapa ya, ingin tahu, ingin tahu mengapa. Misalnya ya, kita kita ingin meneliti eh, tentang apa namanya? Tentang perbaikan perbaikan tanah seperti itu ya. Kita ingin meneliti tentang perbaikan tanah. Nah, yang membuat rasa penasaran kita misalnya bagaimana caranya ya tanah itu bisa digunakan sebagai bahan timbunan tanpa mengalami penurunan yang lebih-lebih misalnya. Jadi dari rasa penasaran-penasaran tersebut kemudian eh, nanti muncul ide atau gagasan-gagasan yang membuat kita memikirkan bagaimana caranya, metodenya, dan sebagainya. Ya, nah kemudian yang selanjutnya, karena kegelisahan itu menyebabkan manusia memiliki harapan dan impian. Ya, jadi berangkat tadi dari rasa ingin tahu, terus kemudian kita menjadi gelisah, ingin mencari tahu, ya. Sama kalau misalnya di masa-masa eksplornya kita ya di 2 tahun 3 tahun eh, usia kita itu kan rasa ingin tahu kita cukup tinggi ya, misalkan kenapa misalnya kalau saya putar keran airnya bisa keluar, akhirnya kita mencoba putar terus, buka terus kerannya. Atau kita misalnya apa namanya, ada sesuatu yang kita masukkan dalam mulut, kenapa ini asin, akhirnya kita lama-lama mencoba terus, seperti rasa ingin tahu sampai penasaran kita itu tertuntaskan. Nah, begitu juga kita dalam apa namanya, proses kita dalam berilmu atau mencari pengetahuan, berangkat dari rasa ingin tahu, kemudian kegelisahan. Gelisah itu artinya kita mencari tahu sehingga kita punya nanti harapan atau impian, ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya eh itu tadi problematika ilmu, ya. Kemudian yang selanjutnya itu penalaran dan logika. Nah, penalaran ini merupakan suatu proses berpikir, ya. Penalaran, menalar, berasal dari kata nalar, ya. Penalaran itu berasal dari kata nalar, yaitu merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Jadi, berangkat dari ada yang kita tahu, ya, tetapi yang kita tahu ini kita belum bisa menarik kesimpulan apakah itu sesuatu yang betul ya atau tidak, atau apakah itu sesuatu yang valid atau tidak, ya. Maka menuju kesimpulan itu ada yang namanya proses menalar, ya. Jadi dari pengetahuan awal kemudian menuju ke validasi atau kesimpulan akhir, itu ada namanya proses penalaran, ya. Nah, proses penasaran itu kita diajak untuk berpikir, menganalisis sebelum kita mengambil kesimpulan terhadap sesuatu. Nah, menurut Surya Sumantri 2010-40, ada ciri-ciri orang yang bernalar. Jadi, ciri-ciri orang yang bernalar atau menggunakan nalarnya itu kan kadang kita biasa bilang seperti ini. Ini kalian harus menalar baik-baik. Atau kita diberikan suatu problem set atau suatu case. Kemudian silahkan kalian menalar. Kira-kira menurut kalian bagaimana kesimpulannya seperti itu. Nah, jadi kalau menurut Surya Sumantri, eh, proses atau ciri-ciri orang bernalar itu ada dua, ya. Yang pertama itu komunikasi, ya.
komunikasi, terus kemudian yang kedua penalaran. Jadi dalam rangka bernalar itu ada komunikasi. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah eh, apa namanya? Timbul rasa ya seperti itu tadi ya, rasa ingin tahu, mencari tahu, mendekati, mendekati, terus kemudian mencari jalan keluar. Kemudian terjadi proses, jadi tidak instan ya, tidak instan. Jadi tidak apa namanya? Tidak seketika. Jadi ada proses di dalamnya sampai kemudian terjadi kesimpulan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan penalaran ilmiah, kalau penalaran secara ilmiah itu adalah suatu penarikan kesimpulan baru yang dianggap sahih atau valid kalau proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu. Nah, cara penampilan, sorry, cara penarikan kesimpulannya itu yang kemudian dinamakan dengan logika, ya, di mana logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Nah, jadi di sini tadi bisa kita bedakan ya. Jadi eh, penalaran ya, penalaran itu kemudian ada yang disebut dengan penalaran secara ilmiah. Ya, jadi memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Biasanya kita gunakan misalnya dalam proses kalau kita sebagai mahasiswa nanti dalam membuat skripsi. Nah, itu kan melibatkan penalaran ilmiah yang ada step-stepnya, tahapan-tahapannya. Yang ketika tahapan itu kita tidak lalui, maka dia tidak akan valid pada kesimpulannya. Ya. Nah, jadi dia akan menjadi penalaran secara ilmiah ketika dia penarikan kesimpulannya itu berdasarkan logika. Nah, di sini itu melalui beberapa tahapan-tahapan. Nah, selanjutnya cara penarikan kesimpulan. Nah, cara penarikan kesimpulan, jadi dalam rangka tadi kita sudah ada pengetahuan, terus kemudian kita menggunakan nalar kita ya, bernalar, maka untuk menarik kesimpulan itu ada dua, ya dengan cara deduktif dan induktif. Nah, ini saya rasa kalian sudah tahu ya. Kalau deduktif itu, deduktif itu ending atau kesimpulan akhirnya itu adalah bersifat umum. Jadi dia dari khusus ke umum. Kalau induktif dari umum ke khusus. Contohnya seperti apa? Ini biasanya ada di kalau kita dalam tulisan atau karya ilmiah dia di bagian latar belakang ya. Latar belakang itu biasa bersifat deduktif dan juga induktif. Contoh satu, misalnya ya dari umum ke khusus. Umum ke khusus misalnya di awal kita membahas apa namanya? Membahas permasalahan 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 timbunan jalan secara umum. Nah, terus kemudian di akhir kita mengkhusus, sorry, permasalahan tanah secara umum. Kemudian di akhir kita mengkhusus ke persoalan tanah khusus untuk timbunan jalan. Ya, itu berarti dari umum ke khusus. Nah, terus kemudian etika ilmu pengetahuan. Etika ilmu pengetahuan menurut Subair, ilmu pengetahuan yang bercorak empiristik dengan metode kuantitatif cenderung menduduki peran utama. Ya, jadi di sini dikatakan oleh Auguste Comte, Comte ya, Auguste Comte, dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu melepaskan diri dari lingkungan teologik yang bersifat mistis. Dan ilmu pengetahuan itu melepaskan diri dari lingkungan metafisik dan bersifat abstrak. Nah, sekali lagi di sini apa namanya? Kita hubungkan dengan yang di atas tadi, ya bahwa ilmu pengetahuan itu melalui proses-proses pendekatan, tahapan-tahapan yang bisa diterima oleh logika, ya sehingga nanti metodenya itu berupa metode kuantitatif, lebih ke kuantitatif. Kuantitatif itu dia terukur, ya metodenya jelas. Nah, sehingga dia menolak pengetahuan itu secara teologik atau mistik ataupun yang metafisik atau abstrak. Terus kemudian ilmu pengetahuan
yang menemukan otonominya dalam lingkungan positivistik. Ya, maksudnya ketika ini kan kita membahas etika keilmuan ya. Nah, ketika eh, apa namanya ilmu itu dikatakan valid, ketika ilmu atau pengetahuannya dikatakan valid, ketika pendekatannya tadi itu masuk di akal atau sesuai dengan logika. Misalnya seperti ini, nanti minggu depan kiamat, bumi akan mengalami goncangan. Nah, itu kita tidak bisa percaya ya karena itu berdasarkan hal-hal yang tidak jelas atau tidak valid dari mana datangnya. Ya, mungkin itu melibatkan kayak terawangan-terawangan, berarti bersifat mistis. Nah, atau misalkan saya lihat ini bangunannya kokoh, ya, saya bisa melihat ini. Saya tidak melakukan apa-apa, saya cuma lihat-lihat saja. Saya lihat ini bangunannya kokoh tanpa melalui proses-proses pengujian, misalnya memeriksa kekuatan strukturnya dan lain-lain. Ya, maka itu bertentangan dengan eh, etika keilmuan atau etika ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri? Jadi, dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, etika itu digunakan sebagai pertimbangan ya, yang kemudian eh, melahirkan tanggung jawab etis. Ya, jadi tanggung jawab etis itu maksudnya bahwa pengetahuan yang kita peroleh itu ya harus kita terapkan dengan penuh etika ya karena eh, semua ada pertanggungjawabannya ya ketika kita bertanggung jawab dengan baik atau dengan memenuhi etika tadi ya maka semuanya akan terjaga ya baik itu ekosistem kepentingan umum secara universal dan juga tentu saja tidak melanggar kodrat dan martabat manusia. Nah, menurut Subair, ini banyak-banyak ditulis oleh Subair ya. Kemanfaatan ilmu pengetahuan itu dapat dilihat dari setidaknya empat hal. Ya, jadi eh, suatu ilmu itu dinyatakan atau dikatakan bermanfaat. Biasa orang bilang berkah ilmunya atau bermanfaat. Kemanfaatan ilmunya itu bisa kita lihat setidak-tidaknya ada empat indikator. Yang pertama itu bermanfaat bagi orang yang bergulat dalam ilmu pengetahuan tersebut. Ya, jadi ilmunya itu bisa bermanfaat dari orang yang sebidangnya ya. Misalnya gini, kita kan dalam bidang teknik sipil. Kita misalnya menemukan sorry, kita misalnya ada pengetahuan em, apa tentang pengetahuan tentang tanah misalnya ya. Pengetahuan tentang bagaimana cara memeriksa kekuatan atau daya dukung tanah. Nah, pengetahuan itu tidak hanya bermanfaat bagi khususnya orang Jotek saja, tapi bermanfaat bagi semua orang dalam lingkup sipil, baik itu orang struktur, orang apa namanya, keairan, ya artinya bermanfaat di seluruh bidang ilmunya. Jadi dia tidak bersifat ilmu itu tidak bersifat subjektif ya, tapi bermanfaat bagi semua, tidak hanya untuk diri sendiri. Nah, kemudian pastinya dia juga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, jadi misalnya tadi inilah yang menjadi dasar munculnya atau berkembangnya ilmu pengetahuan. Misalnya kayak teorinya Terzagi tentang daya dukung tanah. Ya, nanti teori tersebut akan berkembang seiring dengan waktu dengan inovasi-inovasi atau dengan koreksi-koreksi yang sehingga itu memiliki manfaat bagi pengetahuan kita tentang daya dukung tanah itu sendiri. Jadi, eh, dia memiliki manfaat atau korelasi ya bagi pengetahuan itu sendiri. Nah, terus kemudian bermanfaat bagi skala ruang yang lebih luas. Nah, kebermanfaatannya itu disebut sebagai ilmu yang bermanfaat ketika dia bermanfaat secara luas. Eh, dampaknya
berdampak luas ya. Jadi em, bisa bermanfaat bagi banyak orang atau universal atau kalau bahasa Islaminya bermanfaat bagi umatnya, bermanfaat bagi eh, orang misalnya kayak teori, kayak teori tersagi tadi, teori dari tentang kan ditemukan oleh bukan orang Indonesia ya, tapi nyatanya bermanfaat atau digunakan oleh global seluruh dunia yang mempelajari tentang teknik sipil ya pasti tahu tentang teori tersagi daya dukung tanah tersebut. Nah, terus kemudian bermanfaat bagi skala waktu yang lebih panjang. Ya, kalau ini kayaknya sudah paham ya. Nah, ini pendekatan-pendekatan. Saya sengaja kemarin minta kalian untuk mencari tentang pengertian-pengertian tersebut supaya kita punya pengetahuan awal ya. Nah, jadi nanti eh, silahkan kalian validasi apa yang sudah kalian cari dengan penjelasan di sini ya. Jadi saya tidak akan bahas secara lebih panjang ini ya. Nanti silahkan kalian baca. Ya intinya itu berbicara tentang apa namanya, apa, bagaimana ya, untuk apa. Nah, selanjutnya tadi kita berbicara tentang bagaimana proses atau bagaimana pendekatan pengetahuan itu terkait dengan eh, bagaimananya atau cara atau metode ilmiah yang kita gunakan untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Nah, di sini menurut 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 Sukamto, Surajio dan Sriyono 2013 itu ada tiga kerangka utama. Ya, yang pertama itu kerangka pemikiran yang logis, argumentasi yang bersifat konsisten. Terus kemudian yang kedua, menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran. Dan yang ketiga itu melakukan verifikasi terhadap hipotesis. Contohnya ya, kita langsung ke contohnya saja. Sama kalau kita membuat sebuah alur kerangka pikir ya, kerangka pikir atau alur penelitian. Nah, di situ kan biasa kita memulai dari menyusun apa namanya alur-alur berpikir kita itu misalnya dari apa dulu ya, terus kemudian menuju apa misalnya kayak gini ya. Kita punya hipotesis kalau tanah lempung saya gabung eh, tanah kita berangkat dulu dari seperti ini. Kalau misalnya kita punya tanah lempung bermasalah ya, kemudian kita tambahkan misalnya semen, kita berhipotesis semen itu kan apa dia sifatnya itu mengikat ya sehingga membuat dia menjadi lebih keras. Nah, berarti nanti kalau kita tambahkan hipotesisnya kita itu dia pasti daya dukungnya bertambah dong. Nah, maka kita menggunakan metode pengujian di laboratorium, ya. Kita menggunakan metode pengujian di laboratorium melalui serangkaian pengujian untuk membuktikan itu. Nanti hasil akhirnya itu apa akan membuktikan apakah hipotesis awal kita itu betul atau tidak. Kenapa jadi begini ya? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada metode ilmiah yang terlibat di dalamnya, sehingga dari hanya persangkaan atau dugaan atau hipotesa kita itu menjadi valid atau menjadi terjawab atau menjadi terbukti eh, ataupun eh, bisa saja melenceng dari hipotesa awal kita. Tapi itu adalah suatu ilmu baru yang kita dapat, ya. Terus kemudian em, ini sama ya pendekatan-pendekatan itu. Terus kemudian yang terakhir itu, terakhir apa kedua dari terakhir ya? Oh ya, terakhir. Yang terakhir itu adalah sikap ilmiah ilmuwan. Nah, sikap ilmiah ilmuwan ini juga sangat penting dalam rangka kita memahami tentang etika keilmuan itu sendiri. Jadi, intinya di sini adalah
bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka, ya. Jadi, ilmu itu merupakan suatu cara berpikir tentang suatu objek dengan pendekatan yang khas sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan yang ilmiah. Ilmiah itu maksudnya sistem dan struktur ilmunya itu bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Oleh karena itu, terbuka untuk diuji oleh siapapun, ya. Jadi, eh, ada sikap ilmiah yang harus kita miliki oleh seorang yang berilmu atau ilmuwan atau profesional, yaitu memiliki apa namanya, keterbukaan, ya. Jadi, eh, ilmunya itu bisa dipertanggungjawabkan dan terbuka. Artinya begini, ketika ada kelemahan, suatu saat ditemukan kelemahan atau dikembangkan oleh orang lain atau ingin divalidasi orang lain, maka itu terbuka, ya. Ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka, terus bisa diuji atau divalidasi kebenarannya, dan dia tidak saklek, artinya bisa dikembangkan. Nah, jadi di sini ditekankan bahwa sikap ilmiah bagi seorang ilmuwan itu bukan membahas tentang tujuan dari ilmu, melainkan bagaimana cara mencapai suatu ilmu yang bebas dari prasangka pribadi dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, ya, dapat dipertanggungjawabkan secara sosial agar dapat melestarikan keseimbangan alam semesta serta memiliki responsibel terhadap tentu saja terhadap pencipta kita atau Tuhan. Yang artinya selarasnya itu antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan, ya. Nah, menurut Hamami 1996 dalam Sukamto, Surat Gio dan Sriono, sama dengan rujukan yang di atas tadi, ada 6 sikap ilmiah yang harus dimiliki para ilmuwan. Nah, ini 6 sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh para ilmuwan, ya. Yang pertama, tidak ada rasa pamrih objektif, bukan untuk, sorry, bukan tidak ada rasa pamrih sini, ya. Memiliki rasa pamrih. Hmm. Objektif dan bukan untuk diri sendiri, artinya tidak subjektif, ya. Terus kemudian bersifat selektif, mampu memilih secara tepat, ya. Terus kemudian adanya rasa percaya yang layak, yakin terhadap kepastian teori terdahulu, selalu ada dorongan untuk riset, memiliki sikap selalu memajukan ilmu. Ya, jadi kalian sekarang berada di semester 5 mempelajari metode penelitian. Nanti di semester 7 kalian akan menerapkan tentang etika keilmuan ini, ya, dalam mengerjakan tugas akhir kalian. Nah, harusnya keenam sikap ini kita miliki, ya, untuk eh, apa namanya, untuk kemudian kita bisa melahirkan suatu ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kalau orang sudah berilmu itu selalu ada dorongannya untuk riset. Ya, karena itu tadi kan orang selalu merasa tidak puas. Jadi misalnya gini, kita sudah tahu misalnya ilmu tentang ini. Nanti kita merasa, ini masih kurang, saya perlu kembangkan lagi. Seperti itu. Jadi ada selalu dorongan untuk meneliti atau riset atau mengembangkan ilmunya. Nah, yang terakhir itu etika akademis. Apa sebenarnya etika akademis ini? Jadi, etika akademis itu hmm, intinya adalah eh, apa yang kita eh, apa yang kita lahirkan dalam tanda kutip, maksudnya, ya, karya-karya ilmiah kita, karya tulis kita itu bisa kita pertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan ini maksudnya, ya, seperti pertanyaan ini, apakah karya tulis itu sungguh berasal dari pena si mahasiswa itu sendiri? Iya. Jadi,
em, apa yang kita hasilkan atau karya yang kita hasilkan itu merupakan buah pemikiran kita, hasil proses bernalar kita, hasil kita mencari tahu, kemudian hasil kita meneliti, baru kemudian kita mendapatkan suatu ilmu, ya, dalam bentuk kesimpulan, kesimpulan suatu ilmu. Nah, jadi sangat sangat dihindari yang namanya plagiasi, ya, plagiat, mengcopy, mengcopy paste hasil karya orang lain. Dan saya rasa kita sudah diajarkan ya di mata kuliah metode penelitian, pasti nanti juga akan diajarkan bagaimana caranya kita merujuk ke penelitian orang lain, bagaimana caranya kita mensitasi, bagaimana caranya kita parafrase, itu semua ada etikanya. Oke, saya rasa demikian ya. Mohon maaf ya atas apa namanya kalau penjelasannya agak terlalu panjang. Nah, jadi inti dari semua ini adalah kita diajarkan untuk bagaimana menerapkan etika itu dalam keilmuannya kita. Jadi, kita memposisikan diri kita sekarang sebagai seorang mahasiswa, maka kita harus menggunakan apa namanya yang dibahas di atas tadi ya, etika keilmuan kita itu dalam melahirkan suatu karya, ya, karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mahasiswa, mengapa di endingnya mahasiswa itu selalu ada namanya skripsi, tugas akhir? Karena itu adalah bagian dari suatu proses ilmiah yang mengajarkan mahasiswa itu untuk melahirkan atau eh, apa namanya, melahirkan suatu ilmu yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang 4 tahun kita jalani itu kemudian nanti sebenarnya semua terangkum dalam proses skripsi itu. Ya, jadi bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan pembimbing kita, bagaimana caranya kita apa namanya eh, membuat alur penelitian kita, terus proses asistensi, proses pembimbingan, ada namanya nanti ujian seminar, seminar proposal, seminar hasil, seminar tutup. Itu sebenarnya kayak semacam apa namanya? Kayak semacam recap atau rekap ya, kayak kayak gabungan dari apa-apa yang kita pelajari selama 4 tahun, terus kemudian merupakan kayak karya karya puncaknya kita sebagai seorang mahasiswa. Nah, harusnya kita bisa menghasilkan suatu karya yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan tidak mencederai ya eh, apa yang sudah kita jalani atau eh, proses yang kita jalani selama 4 tahun itu ya. Jangan sampai kita 4 tahun menjalani dengan baik tapi endingnya malah jadi tidak baik ya, ya dengan plagiasi itu tadi misalnya. Nauzubillah ya. Saya kira demikian. Minta maaf ya untuk pertemuan ini karena tidak bisa Zoom Meet, karena saya ada halangan. Insya Allah kita bertemu kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.